Abinya dulu vertigo sama kata dokternya. Minum per satu aja. Ayo mak, sini mak. Per-peran aja datang. Kalau per-peran datang. Di sini aja lagi sakit. Oh situ, madep sana mak. Ya. Udah lu itu dah, nanti. Nanti baru. Dah, ya. Kalau menyikapi orang yang belum punya anak, kadang-kadang bisa kejebak juga karena kita hamil, enggak nih, saya sakit kepala, padahal sebenarnya ke proses ngisi. Kan kita minum paramek, lagi minum talak angin, bodrek. Makanya kalau cuma 3 minggu terlambat dengan beli itu Begah. kafenya. Tapi jangan sekaligus nggak Pelan-pelan. habis kamu kapan ya? Udah. Oh pantas. Aku masih ada. Si emak kemarin mau ngomel-ngomel ditahan-tahan. Kesel ditahan-tahan. Jadi sakit di badan. Sekarang udah ngeplong udah Wah, emang. ganti lagi. Pasti yang namanya rumah tangga mah persoalannya ada saja. Tunggunya rumah tangga. Ini udah punya anak. Mendingan ditahan Pak. Kalau dibuka malah tambah sakit. Darah itu udah punya anak Kalau dan udah ngerti kalau kagak. antara ada ujiannya ini, ujiannya begini. Iya, Iya, pasti. Makanya Kalau kita saya harus siap kadang mental suka dari pengen- semuanya. apa ya? Terus jangan ada apa-apa gitu ya. Jadi ngomong gitu. Jadi udah buat pembelajaran. Apa yang sakit? Kalau mau- Kenyangan. Apa sakit? Udah sakit. Perut sakit. Kalau dia sekaligus terkadang. Nggak apa-apa. Kenyangan itu. Minum air putih. Belum makan kan Ustaz saya. Iya, belum makan kali. Apa kali? Kali Enggak, dia kaget tadi. Udah down mental dulu waktu dipegang deh. Jadi ke bawah Ya, istilahnya langsung sekaligus habis cepet banget. Mudah-mudahan cepat. Kemarin sakit di sini terus di leher. Tapi si Atarma belum balikin ya, yang anak kecil itu ya? Belum. Yang kemarin diantar ibu ke sini ya. Dia kesini sendiri ya. Yang lakinya kemarin jemput. Ya nenek-nenek kalau saya rame. Ngomongnya juga astagfirullah. Tapi suaranya bagus Pak. Suaranya bagus. Iya, Iya, fasih lagi. pas ya. Ini Adik. Rajin nih ngasih ya, rajin ya. Nenek Lampung. rajin, rajin. Anaknya apa ibunya? Ya, sampai Itu neneknya, Oh, neneknya. suaranya bagus. Nenek Lampung sampai Iya. sekarang. Makhrajnya, itunya, tajwidnya bagus. Ya. Berarti memang sudah Kalau deket ya si terbiasa. Aura suruh ngaji ke sana ya. Si Aura apalan dulu nih di sekolahan. Bu kalau mau berangkat ngajeng dulu. Saya Apalah tabah apa dia. Lewat sini Di cepet situ jalan lihat RCA. ngapal, saya tiap hari anak-anak. Iya ngapain mau kalau swasta di SD itu ngapalan terus. Ini Ailan kemarin nggak masuk. Mama ada apalan. Ya udah berangkat takut. Nggak apa-apa ntar mama WA sama bu guru. Kalau aku nggak bakal deh ngapain. Gue berangkat dari Senin. Pokoknya kalau SDT itu tuh apalan Iya. konsum banget. Kalau nggak belum manuk nggak pulang dulu. Makanya itu suka pada request orang tuanya juga harus ibu katanya tolong ini ya hari ini anakku ajarin hafalan atau kasur bisa mau ujian ya kayak tadi pada WA tuh anaknya katanya suruh ngapal atau kasur yang sholat sih aman ini katanya besok mau praktek sholat tolong iniin ya iya. Aku aja kalau aku apalan dulu, Naura juga apalan dulu. Kalau saya mamanya mau pada susah ngapal suruh ngapal. Si Ahmad gak ada kabar? Ada besok mau ke Tangerang saya mau kondangan ke Uwa aja. Oh, kondangan. Udah mulai mencar dah. Mulai ke muka. Kemarin gue dia iseng bikin itu yang deterjen jadi dapat seember bikin itu sabun Malam sabun itu cuci
sabun cuci kan bikin sendiri. dari YouTube sampai seember bu, tapi bisa saya ini lah ini nggak wangi. Bisa. Iya, dia dibeli, dia belajar di YouTube di Iya, Ada bagus. bahan. bahannya dia yang Bagus itu. Kata dia murah ini malah jadi ini. Udah ntar mah jualin kata saya. Dia modal 60.000 dapat seember. Mending ember gede, ember yang itu, Iya, yang putih, ember cat. yang cat 25. Itu pewangi itu bisa. Dia lagi Pewangi yang buat laundry itu kan itu kan ngeracik sendiri pada Bikin apa? PUP itu. yang itu yang lawan buat Tapi jangan diodorin dulu, takut anak iya bakal asli ada. itu saya cuma bercandain aja. Kalau istrinya lagi belajar Di sini sengaja tetangga semua promosi kasih sedikit gitu. Mulai mencari pikiran, mulai berasa. Slow, tangannya diangkat ini. Slow, slow, slow. Alah, sakit. Sakit. Sakitnya di mana? Itu di sini. Ada tumpuak pokok. Sakitnya di mana? Hah? Sakit. Sakit di sini. Sakit. Slow, slow, slow. Tarik nafas. Keluarin. Ya. Ngek. Jadi di rumah ini berdua-dua doang kayak pengantin baru gitu. Bukan main. Dari dulu Pak, Ya dulu ya. kan dulu saya mondok, amat mondok. Enggak aneh kan. Pacaran mulu jadinya. Mending Pak. Pacaran. Kalau pagi kan saya punya momong masih ini. Dia kena tahu sama Pak Wahyu. Jadi kan saya hidup itu yang ada apa di YouTube anak kecil itu yang di status yang orang jangan tutup takut kata dia gitu aja. Kenapa? Si Jaini ngeliat anak kecil di urut sama Pak Wahyu. Oh. Nggak mau katanya. Kemarin Nggak boleh. kemarin Dia berobat ada- anak kecil semua. Dari Cikarang, dari Kamu sampai merah Jakarta. bukan sampai keluar mata. Dia bisa lewat sini pas jalan rusak, Bapak Ayu. Apal ya? Apa dia mah? Rumahnya Papa Ayu. Sekarang kalau diingat memang enggak. Edang katanya dipegang. Pas lihat itu Enggak lagi itu pernah kesini ada cucunya ibu ya, sendalnya dipegang. Oh iya. Timbang sendal ini jadi nggak mau. Pelit kan dia. Nggak mau dia. Mau sudah dipegang sama. Enggak. Udah labil katanya sendalnya. Padahal cuma pegang doang. Justru saya kan anaknya juga iseng juga kan suka godain orang. Jauh barang nggak boleh dipegang orang, dilakuin apa lagi. Ini udah sih udah nggak ikut ya. Ya waktu yang lagi nyusun bapak ya. Lucu anaknya bentar. Pelit banget ya. sakit banget. Sakit banget. Aku yang pegang ayam pep nggak sakit. Kalau nggak sakit nggak kesini bro. Ya Allah. Tapi kadang-kadang orang ada yang penasaran. Kayak apa sih katanya Mungkin ya. pegang bawah itu sakit. Nyobain. Saya mah sekarang sering pada biru tapi di sini nih tuh Pak. Kalau kataran dulu katanya TikTok sama setan katanya. Enggak di sini kalau dulu ya kan suka paling di paha di kaki. Ini mah di sini terus nih di siku. Peredaran darah. Padahal Tahu pada darah juga biru pada jauh. sakit.
Di sini nih Mak. Kayak kemarin si Karela gini, si Atar tuh dicolek doang nangis. Sakit kak. Dia belum tahu ya. Siapa yang ngomong gitu? Sakit katanya. Emaknya, Namanya. emaknya yang anak kecil itu. Katanya anaknya dipegang doang sampai jengkar-jengkar. Sakit kak katanya. Si Karela. Emang sakit ya? Sakit kak, sakit banget. Oh pantesan gitu dia nangis. Kirain lo orang dipegang doang. Sepintas nanti dekat di situ colek doang ya. Baik, tidak tahu. Baik. Iya lagi Dengan lagi katanya. Karela. Jadi tiap hari itu. Kalau Tapi katanya kirain- nggak bisa bukti. Enggak, saya kira kan dia juga sering nyesek ya. Saya kira Karelanya juga berobat. Iya, terus. Plaster doang. Makanya kalau bahasa katanya nggak bisa. Rasain dulu. Saya ucapkan sejengkal di sedepa. Jadi kata orang asli itu kata guru saya itu paling enak saya kalau ngomong debat. Terus kata guru saya, enggak kata guru saya. Kamu kalau berbahasa udah kata guru saya udah males saya ngelayaninnya. Jamnya kuliah aja lah. Jadi kan dia harus ngerasain dulu. Dulu bukti. Oh sakitnya di sini sampai kemari ya Pak? Iyalah kan. Ini jalur limpa bu. Iya kesini ya. Jalur limpa. Karena limpanya kotor. Sering nahankan. Oh bulat bu. Minumnya sedikit. Iya betul. Sedikit ya. Pelit sama minum. Tahu kenapa ya? Sama si ibu tuh sama. Sama. Lagi kemarin malam kok saya mimpi ya Mimpi bawa apa tuh? pisau ya, masa saya mau ditusuk tapi pisaunya saya ambil, jadi saya ngerjain apa ya, tapi saya juga udah mikir ngeri ini takut ada pisau, ternyata dia ngambil pisau bener, saya malah mau menusuk saya ambil, saya umpetin. Itu apa Pak? Nggak dikesengsem kali itu. Punya lebih mama Iya nggak dikesengsem. kayaknya nggak main pisau, Sama pisau. Karena kalau buat saya main pisau apa lagi? tapi saya mau ini kali biasanya sih emang gak pernah mimpi, kalau pas puasa tuh suka ada mimpi ya Pak. Itu tandanya hati-hati karena apa akan dilunjak sama anak muda atau bocah muda. Kualitas mimpi bukan harus dilihat. Iya. Tapi udah itu udah malam, udah jam berapa kan biasanya kalau mimpi itu yang tandanya ru'ya sidik ya, masa mimpi yang benar itu kan setelah kita malam antara jam 2 pokoknya setelah itu Sepertiga malam. sepertiga malam Iya. itu memang udah menjelang Ini kan dilihat juga Itu kualitasnya. saya semalam mimpi Nah, bertiga malam, jam berapa tuh saya bangun? Mimpi dikasih kue sekarung banyak banget, tapi orang orangnya bilang ntar bagi-bagi anak yatim ya. Iya ntar saya bagi anak berapa? kayak kue, pokoknya apa aja Songongin tuh. kalau katanya mau disongongin bocah anak muda. Entah anak sendiri, entah orang lain, entah tetangga. Ya hati-hati aja, kita sabar aja. Atau murid sendiri ya, sebagai santrinya akan disongongin. Gak bisa. Terus tapi sama saya diambil, saya gini, saya umpetin, saya gini. Tapi memang mimpi ada yang nyata, ada yang enggak sih kan. Masih udah berapa kali mimpi renang. Kayak hati kalau renangnya kayak Iya. Udah berapa kali mimpi? Ada 3 malam renang. hati. Saya kalau mimpi air itu suka Bapak mimpi ngejar kuntilanak kemarin ya. Kalau saya mau, itu bukan mimpi, mau Apa nyata yang mau kuntilanak. Kemarin kuntilanak mumpungin sini kik 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 gitu. Udah nggak pakai celana, pakai Lagi. baju. nggak Tadinya pakai dia baju, tetangga. gerak kan, karena keluar tuh si Teddy di luar nggak pakai baju, pakai celana panjang dong, Bertamu pulang ya, Pak, ya? yang kayak tanah orang-orang itu dah. Berdiri ngerokok, saya, waduh, saya ketawa di mana nih? Yang katanya anak tetangga itu dari Solo lari kencang banget. Telari. Wajar, kalau dia ketawain lama-lama tambah kencang. Yang tadi Ketawain. manggil saya itu berdua katanya. Akhirnya saya cari, saya ke sono. Wah bener deh, muter tapi dia ayap-ayap nggak bisa diem. Mati Maksudnya kentang. mau saya udah ngerawat tanah itu mau saya timpuk nggak bisa diem, nggak mau berhenti.
Ayo pindah sono, pindah sini, pindah sono, sambil ketawa mulu katanya. Kurang ajar loh katanya. Maksudnya kalau flip diem ya mau saya sambil itu dia mau pakai tanah. Iya, justru dia takut disambit. Iya, udah diem. Terus saya masuk, saya kira udah gak ada kali, udah masuk jam 3 masih ada kan sini ketawa-ketawa. Bagi-bagi si pacar udah ngoceh, ya Bu, Dia cerita di kuntilanak katanya. Itu berarti kuntilanak itu lihat kamu duluan, kamu gak lihat, iya kali ya Bu. Baru saya pertama deket, nah apaan ya? Jadi tadi kepikiran tuh burung, lama-lama ngangkat gitu. Dia lari dari Solo habis beli rokok. Tapi iya bener Jar, iya Bu, bener Bu. Jadi langsung tutup pintu, kan biasanya jam 2 betulin motor tutup tuh. pintu, apa tuh? Saya sendirian di luar. Kalau saya mah denger apa sih ya bisik-bisik waktu udah saya keluar. Saya meninggal. Saya nggak keluar di sini doang di. Paginya kemarin ya Pak ada kehilangan apa Pak? Tadi katanya. Tadi kehilangan sepeda. Siang. Subuh. Subuh aman. Iya, jam 3 itu tetangga itu yang kemari yang bawa ke anak kecil kemari burung. Burung. Burung apa namanya? Burung Burung mahal. 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 Iya, Burung prit apa? muri ya. Oh ya, soalnya bagus. Iya, soalnya bagus. Gimana tuh hijau itu kali ya? Orang lihat perlombaan. nyolong itu doang, ambil burung. Udah Kalau tahu, selang ya Mahal burung. sih emang sejuta. udah tahu harga burung dan tempat penjualannya. Ternyata di CCTV tapi orang pakai masker ya, pakai masker pakai itu. Karena susah dikenal karena sejak ada corona kan orang pada pakai masker. Pakai jaket. Kalau saya kalau pergi naik motor saya diikuti orang. Gue yuk ngapain? Jadi apa? Mau kemana Kitty? Hah? Mau kontrol. Jadi Kemana? jalan, Saya jalan. namanya Kitty. Sejalan. Udah sana masuk. Mau lihat apa? Berak itu di Cicak. WC. Iya, emang kayak gitu ya kalau kucing ya. Mau mana? Mau lewat deh, ada kamu nggak jadi, malu kali. Udah Istirahat keluar. sini. Mau pulang. Itu disuntik Semua HP pentingnya. dia. Nah, Disuntik aja. punya anak. Tuh kan mau lewat. Udah biarin mau lewat. Kasian banget ya. Bayar 300. Oh, Itu kupingnya kan diceket begini. Iya, tapi nggak boleh ya. Nah iya. Apa? Itu disuntik kambing nih. Ini makanya nggak punya anak gemuk itu. Steril. Isi steril. Siapa yang nyuntikin kambing? Iya HP gak mau steril. Nggak boleh tuh begitu. Iya tuh nggak punya anaknya. Ya Allah. Saya mau ngomongin gak enak. Aku juga, lu ketawa denger. Beranak mulu masih. Beranak mulu. Tapi kasihan ya. Ada tamu ya Ini kayak Allah. kucing. Itu serumah kucing dulu sampai dibikinin itu apa bikin kandang rumah. Kamu baru beli rusak, dicakarin ya. Minta kalau dapat cecak itu lapor ke sono. Dikasih unjuk lapor, dikasih unjuk gini-gini. Ngerti banget. Nah kalau dia pulang habis pasar nungguin dah. Udah ribut, kakinya dibibitin dulu. Dia kayak sebelah saya juga miara. Sa- Namanya Moni. Bapak itu sekali melihara, ini gali apa ya? Oh dimakan. Sekiranya situ ada waktu aja. Kalau saya repot duit. Karena kan saya tentuin Kalau ditentuin Kalau nggak nggak apa-apa, setiap ntar saya usahain gitu. ya kalau Jumat. pas lagi masuk siang malam atau gimana. Kalau masuk malam susah emang. Nah, biasanya mah Jumat ya Pak. Ya kan tergantung orang waktunya dia. Ya kan? Iya kadang-kadang masuk siang lembur, pulang malam juga. Kalau harus suami istri. Kolesterol bukan paling makanya. Berantakan. Ibu saya kepalanya masih sakit terus Pak, mau ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit? Salah mau nanya sama Pak. Terus tadi Ya nggak apa-apa kalau memang mau ke rumah sakit silakan aja. kepalanya Nah, walaupun cuma asal tahu aja. Walaupun ke rumah sakit kalau Iya, tapi beban rumah pikirannya nggak bisa pulang, mau dibeban pikiran kan. Iya malah bahaya. mikirin anak-anak, cucu-cucu, anak yang jelas lah. Anak yang begini yang begitu. Cucu mulai.
Cucu emang Cucu ya. mulai, Cucu udah mulai. masih umum kan. Iya. Anak yatim udah mulai gitu. Cucu, Kalau anak, anak mulai yatim memang dewasa. kadang bandel bawahannya harus hafal ujian. Salah satu anaknya juga kan masih ada yang baleho. Iya. Yang ini kalau itu pasti langsung teng sakit langsung ke jantung. Takutnya nggak ada Yang dekat. Semua tuh. Sakit Dan banget. ujian di anak memang berat itu. Satu anak yang itu baleho masih. Tapi kalau bicara masalah suan, Cuan. Iya. Cuan. Kita sana pulang. cicak ya. Nyari Bukan apa? di situ kita. Oh cicak. Menangkap cicak. Buat makanan. Iya bahasa Iya ketengok. Tuh, ini sih. Katanya rumah kalau ada cicak itu ada banyak jinnya Pak. Tapi sini mah nggak ada cicak. Saya di depan rumah tapi banyak cicak. banyak santet kata kalau orang yang percaya. Kata saya ada. Kalau ada cecak kalau menurut aku harus dimatiin. Iya, Jangan- suka saya. Tapi suka di atas cicak yang ngebantu itu. ada kan songong suka Cicak berak. kan ini yang ngebantu Iya. ngegedein apinya Nabi Ibrahim mau pas mau dibakar. Iya. Seharusnya ya, Sebenarnya. oh ya udah jadi orang tua, anak udah gede-gede rumah tangga, ya dia mau bagaimana, kita boleh bantu kalau ada, tapi jangan terlalu bikin beban banget. Ya dia berani rumah tangga, berani ini itu ya harus ada resiko usaha. Ya, jadi pulang kita. Sedangkan itu terkadang masih mikirin Dia anak, bener tuh. sementara yang lainnya akhirnya menimbulkan jadi cemburu sosial. Itu kan kuping Oh, Ustaz. Nggak jadi. lubang. Udah, saya nggak mau bahas lagi. Apa? Udah, stop. Mikirin yang laki kali Pak. Mikirin Iya. yang satu kurang ke ini jadi kecemburuan sosial ya. Jadi Sayang dikit-dikit sama keluar. anak terlalu dipikirin ya. Menurut saya cara nyikap ini gimana Pak? Sabar, tawadu, dan ngalah. Cemburu sosial kamu. Enggak, maksudnya cara nyikapin nenangin pikiran gimana? Iya, pastilah ada yang Sabar, namanya tawadu, ikhlas. Apapun yang terjadi ikhlas saja. Tetap berbakti kepada orang tua, sayang. kalau sakit banget pada teman. Yang penting jangan pernah menuntut ini dan itu kepada orang tua. Kalau saya ya, mohon maaf, Kak, dari kecil bahkan sampai rumah tangga, sesulit, sepahit-pahitnya saya, sepelik apapun kehidupan saya, tidak pernah saya lapor atau cerita keluh kesah kepada orang tua maupun mertua. Nah itu saya telan pahit sendiri. Nggak pernah diurusin orang tuh dia mah ikut pipi. Kadang susah, sumpel, jatuh, ngontrak di mana-mana dulu, nggak punya beras, nggak punya apa. Kita berjuang berdua-dua, nggak pernah cerita. Saya mau datang ke orang tua ataupun mertua ketika saya senang. Itu prinsip saya ya. Saya nggak pernah datang tuh keadaan susah, ngeluh ini itu pinjam uang, nggak pernah. Karena apa? Percuma. Akan jadi malu kita juga. Kalau nggak dapat kan malu. Makanya saya simpen, saya terus sendiri. Sampai aku ngirit-ngirit dulu masak Indomie cuma 2 berempat. Ngirit-ngirit masak ngirit supaya punya sisa itu. Saya aku ngirit-ngirit hemat, hemat-hematnya saat itu. Nah, jadi saya belajar hidup itu sinawurit kata orang Jawa bilang dari pengalaman. Ya, sepahit apapun, sesusah apapun, itu saya tidak pernah saya curhat atau ngomong apa ke orang tua bukan mertua. Saya resiko, saya tahu sendiri, saya berjuang berdua-dua ya sama istri. Hidup mati susah senang saya perjuangan berdua. Makanya inilah hasilnya. Orang-orang punya rumah, saya bisa punya rumah. Orang-orang punya bisa nyekolin anak, saya juga bisa nyekolin anak. Dan betul-betul hasil jerih payah perjuangan saya berdua dengan istri.
keberkahan itu datang. Iya, dengan doa istri, perjuangan saya dan istri. Oh, keberkahan itu bawa nikmat. Apalagi jadi orang pintar, wah luar biasa banget. Banyak. Benar. Walaupun ibu saya punya kontrakan di Iya, Pulau kontrakan. Gadung, nggak pernah saya ngerayek minta tinggal di situ, nggak pernah. Nggak mau saya. Kalau pepet, deket kan padahal di Pulau Gadung saya di Jakarta dulu, nggak pernah. Aku punya kontrakan itu. Lalu tinggal di tuan ya bapak. Bata Lima, di Petoya. Dia orang tua ada di sini bapak tuh. Ada di Pulau saya. Sini punya kontrakan, Yang kemarin ini ya. Pasar Koja. Ini punya masuk ke Cina ya. dekat Yamaha. Ya yang Yamaha, motor. iya. Masuk ke Nggak dalam. pernah saya Mm-mm. ngeluh. Ibunya masih jaga. Masih ada pak. Ah, Mana sih kemarin di sini? Nomor lucu ya Pak? ya, Yang waktu itu. Nomor lucu apa ya lucunya? Iya. Kayaknya nggak ada. ada. Bapak saya masih ada. Bapaknya masih ada. Bapak. Bapak saya masih ada. Bapaknya juga bisa Gimana? juga Di Jogja. Jogja. Kan bisa kan. Oh. Waktu ini bisa terus Makanya saya mempertahankan rumah tangga jangan sampai pisah. nikah masing-masing. Kenapa jangan sampai pisah kan? Yang korban saya ngalamin Hmm. daripada korban berpisah orang tua. Sakit, pahit, perih, menderita. Makanya saya jangan sampai anak saya seperti itu. Apapun yang terjadi, saya harus bertahan. Orang tua masih ada. Masih ada. Kalau mertua laki udah nggak ada. Kalau mertua perempuan saya masih ada. Udah tua tapi udah sakit-sakitan. Karena bapak mah dari kecil membak sih ya. Iya, Mbak. Jadi dia hidupnya sama mbaknya, sama bibinya. Malah deketan bibinya sama Saya deketan. ngalamin susah saya itu ya jualan koran. Itu saya ikut nganterin koran. Naruh di rumah. Iya. Ngalamin. Jualan baju bareng-bareng berdua ya, nasi goreng berdua. Apapun yang saya lakukan demi bela Tapi udah bisa terapi waktu itu pak. udah. Oh. Masa kalau ada dolan langsung Makanya waktu itu dulu terapi itu orang pada antara percaya nggak percaya, masa tuang koran juga. Iya, tuang nggak perlu sih benar. Ingat saya bapak cerita. Iya. Masa iya sih tuang koran bisa ngobatin. Waktu itu percaya nggak percaya karena suka kata saya dilihat udah sebelah koran. mata saya. Tidak apa namanya. Tapi kurang alhamdulillah. meyakinkan gitu. Iya. Tapi orang dari mana datang, waktu tetangga bingung. Kok bisa ya? Nggak nyangka itu. Antara percaya nggak percaya lah. Karena Tapi nggak fokus terapi gitu. Iya. ya. Sampai jualan. berjualan benar dengan nasi goreng juga. Kalau ada siang pas malam udah pasien dia sudah datang ke tempat pangkalan nasi goreng. Kan nasi goreng makan. Yang terapi ya sambil dagang. Ada tamu pulang Orang yang lagi mau makan sini aja. bingung ngeliatin. Berarti dari bujangan itu terapi pak. Enggak, udah dari tahun. Iya, 98 lah itu. Belum makan nggak. Belum rumah tangga. Kalau rumah tangga saya nggak begitu dalam nggak begitu mau terjun di terapi karena masih malu. Nah, kalau ada orang kesurupan atau keseleo jatuh saya masih mau megang. Jadi nggak terjun langsung ke situ Iya, juga ya. enggak, masih malu-malu kucing. Kalau sekarang nggak malu-malu kucing tapi malu-maluin kata istri saya. Ngomong mulu kalau ngomong mulu apa malu-maluin. Ini karena saya ngobatin nggak ngomong dulu lah, kamu kan dulu itu. Tapi dia maksudnya kebaikan. Bisa kita udah sukses kesini baru baru tongol satu saya bikin rumah ini aja saudara nggak ada yang tahu. Tahun pas lagi mau selamatan doang aja mau ngumputin rumah. Berjuang. Sampai Itu punya berjalan, mobil Bro. ya alhamdulillah. Jadi jangan sedih kalau kita merasa Banyak yang lebih susah. kurang diperhatikan atau kurang dari orang tua, jangan sedih. Semangat. Kan Saya- sama bini. Kalau Eka karena sedih ngeliat orang tua sedih gitu pak. Iya. Nah ini solusinya gimana? Kenapa? Iya Dia dia sedih ngeliat orang tua sedih gitu. Iya dia mah kalau Gimana udah cara misalnya ada solusinya? ini nih Pak ada masalah di keluarganya ya Yang dianya pikiran Iya, banget pasti itu sampai puasa bangun malam pokoknya Iya, sama saya. bener iya maksud aku kamu ini gitu jadi pikiran orang tua tuh di Solusinya bagaimana dibebanin gitu orang sama tua dia menghadapi juga. masalah begini sama bapak tuh lihatnya bertanya tuh gitu. Jalan keluarnya gimana pak baik orang tua sedang
jalan keluarnya tinggal milih pintu depan, pintu belakang. Kalau ada pintu Emang atas. satu keluarga pasti salah satu ada yang balik, oh ada yang Coba salah, depan ada sini. yang apa, emang salah satunya memang. Jadi gini, apa Eka, ketika saya atau ketika kita lagi dalam majuan dikit, yang belum jauh-jauh amat, sini ya, sini. Dekat-dekatan nih. Dekat-dekat sama rumah juga udah dekat. Sini, Sebenarnya gitu Pak, kalau udah mikirin keluarga tuh dipikirin. Nah, Saya iya udah gitu. kalau ini apa Kasihan. kakinya Iya maksudnya. Jadi itu jalannya buat Santai ambilnya dulu. juga. Jadi gini, saya berprinsip ya, saya berprinsip karena saya saat itu hidup merasa nggak punya siapa-siapa. Yang saya punya waktu itu, yang saya miliki, buyut saya sudah meninggal setelah saya dewasa. Dan mbah saya atau nenek saya juga orang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa membantu secara materi. Tapi ada satu yang saya miliki. Siapa yang saya miliki? Ialah Allah. Dan ketika saya dalam masalah, dalam musibah, dalam kesedihan, dalam duka, maupun persoalan apapun, susah hidup saya, lalu saya berbutuh sholat hajat maupun tahajud dan sholat yang lainnya, saya menghadap dan kita minta, ya Allah, saya berikan solusi untuk saya yang terbaik. Itu saya yang biasa saya lakukan, minta yang terbaik untuk saya. Entah kapan waktunya pasti ya kita akan dikasih solusi. Minta langsung. Kalau memang kita tidak bisa dengan bahasa Arab kurang baik, doanya itu ya, kita berdoa ya kita doa dengan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Karena Allah itu maha tahu dan maha mengerti. Masa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Allah Ya, jadi itu saran dari saya. Tawakal dan tetap minta di sini pada biru gini. pada biru. Ya. Pada biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Minta kepada Allah. Ya. Dengan diawali dengan wudu dan sholat hajat. Nah, Kalau itu langkah awal. Lalu setelah kita berdoa, nanti kita tanya hati kita sendiri. Dari hati yang paling dalam kita tanya. Jawabannya juga pasti akan timbul dari hati sendiri. Ada apa? Solusinya apa? Ada apa? Bertanya. Solusi mana? Pertanyaan itu apa maksudnya? Ya, Iya, kesulitan kita. apa Oh. yang kita Ya Allah, saya mau dijawab kira-kira solusi. solusinya bagaimana. Nah, nanti akan terjawab di hati sendiri kalau memang kita sudah sering melaksanakan permohonan kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, akan tetapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali, sudah berkali-kali belum dapat solusi atau belum dapat jawaban, ya, kita tetap jalani sholat malam. Tapi dengan misinya beda. Misinya beda. Bagaimana misinya yang berikutnya? Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon supaya diganti hati saya yang baru, karena hati saya kotor. Minta, ya Allah, saya mohon supaya hati saya diganti dengan hati yang baru, karena hati saya kotor. Permintaan. Iya. Terus dilakukan, selalu dilakukan. Insya Allah nanti setelah mulai diganti hatinya, kalau secara logika nggak mungkin, tapi itu peribahasa gitu. Ya, Bersih. supaya dibersihkan ada hatinya. doanya juga yang bukan. Nah, nanti akan paham situ setelah hati bersih. Oh, ternyata saya harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa? Barangkali hati kita kotor, barangkali hati kita dengki, barangkali hati kita tertutup. Kita minta diganti hatinya oleh Allah. Dan secara logika memang nggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Betul ya. Jadi ini ngobrol ini mah, bukannya saya ngajarin ngaji, bukan ngobrol. Jadi solusinya dari saya seperti itu. Abang Eka, anu bager anu ganteng,
kehadiran. Jadi kalau solusi itu saya seperti itu. Tapi intinya sabar, tabah, tawakal, insya Allah kan menuai hasil yang sangat bagus. Ini yang suka kesini berdua kakaknya ini. Iya, yang jenggot itu. Jangan sebut ah. Takut saya keceplosan. Kalau langkah itu kan langkah secara vertikal, kalau secara langkah. Saya tahu. Takut saya keceplosan Kalau makanya. tindakan ikan ini harus seperti apa gitu. Artinya Itu tadi tanya dari hati sendiri. nanti akan keluar gitu ya. Iya. Kalau saya menyampaikan harus begini begitu, nanti saya juga Iya, saya kan, ngajari. iya. Jadi minta pada langsung kepada Allah, kepada Kalau Tuhan. sesuai ya. Alhamdulillah sih dia mah kalau udah dia Jumat nih dia langsung kenceng puasa Lanjut sih. Oke, satu lagi tangannya. Oh, Jadi nanti akan keluar tindakannya sendiri. Gitu. iya. Kapan pas masuk keluar itu pasti Kalau diarahkan belum tentu sesuai. Oh. La ilaha illallah. Kenapa, Pak? kalau saya mah kapan ya gimana tuh dulu ya sampai nangis perasaan dia mah kayak mati rasa gitu maksudnya gini sedih ngeliat apa sedih gitu nggak bisa sampai kayak dulu gitu sedih banget senang sampai seneng gitu udah tahu kayak sekarang tuh apa biasa aja gitu. Kalau saya sih terus terang aja kering sudah rasanya air mataku. Habis deh. Enggak maksudnya kayak kemarin gitu orang tua pada sakit ya sedih cuman udah gitu sedih aja gitu nggak nyampe yang Nggak boleh. Yang itu satu rumah, yang itu satu rumah. Enggak. terus Nah, kayak itu Beda abangnya. cara lah orang. Nggak Beda semua rumah sama. tapi kan masih gandul. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Kok mancing. Orang ada Orang di kan sini. masing-masing dengan caranya. Iya, masing-masing. kalau kurang Tapi tahu biasanya ya. nanti setelah orang tua nggak ada baru Baru. ketahuan. itu tuh kalau kayak gitu gimana? Hah? Maksudnya dia mau kayak mati rasa gitu. Mati rasa kemana? Bukan Iya mati gitu, rasa. jadi kayak Bukan mati. Mati rasa ke suami apa ke Masalah rasainnya? Masalah itu nggak bisa Panas, mendalam. apa-apa tuh Apa ngadepin tuh? apa-apa kayak seneng misalnya gitu apa seneng banget enggak gitu Oh. seneng udah seneng aja. Berarti itu hatinya standar. Dulu nggak begini cuma makanya sekarang Nggak bisa berbunga-bunga. Karena udah terima aja. Nerima ketika Karena udah terima. ada yang lebih Begini, Udah sadar dan terima dengan keadaan yang ada. dunia. dia sampai nangis katanya gitu. Iya. Sekarang aku mati rasa. Karena kan proses terima, udah terima. proses belajar itu masing-masing. Saya dulu lagi belum bisa terima, sering nangis ke istri saya. Iya Saya terus nggak bohong. nangis mulu gitu kayaknya. Kata saya apa sih kok nangis, ditangisin orang udah begitu orang tuanya nangis. Saya jadi ngomong deh kan. Kenapa? Karena saya merasa dikucilkan, Iya, saya merasa dibuang diasingkan. gitu kan, saat diasingkan. Sedangkan saya sama-sama anak. Nah, akhirnya saya cuma bisa nangis. Kadang-kadang istri saya ngeliat, ngapa sih ditangisin? Ya, tapi walaupun bagaimana, prinsip saya kan gini, ibu adalah tetap ibu, karena seorang wahyu itu bukan lahir dari sebongkah batu dan kayu, tapi lahir dari rahim seorang ibu yang wajib kita junjung tinggi, wajib kita hormati dan kita sayangi. Itu prinsip saya. Makanya walaupun saya kesel, Makasih ya. jengkel, marah gitu, tetap saya sayangi dan saya cintai ibu saya hormati ibu saya. Saya juga suka pernah ngomong sama adiknya dia. Kamu sukses juga karena orang tua dan orang tua. Saya bilang orang tua Kalau saya belum mau tentu pahit perjuangan. juga terlalu Tentang pasti orang orang tua tua. Apa orang tua ya seperti begitu. Lan, Kalau kita nggak berjuang bareng-bareng nggak Iya. sukses. besok kamu usahakan adanya minta dia. jemput teman kamu Masa yang orang sekolah. belain dong diri saya. Ya harus bawa rumah sakit tuh motor. Usaha Kak, Nggak tahu juga. aku hari Kamis waktu itu sama Kak, semalam kan Al-Azhar Semarekon ya udah besok. buat pendaftaran lomba daftar. Tapi kalau Nantilah orang tuanya dia akan kalau saya kesini buka malah kisah saya hidup saya ya. Seperti apa, tapi jangan sekarang. Besok-besok boleh. Karena kering sudah air Kalau mau mata. belajar khusus datang.
waktunya. Saya bukan gara-gara, itu saya lebih tahu tentang jati diri saya dan sifat sikap karakter saya seperti apa. Kalau dan ini nasib mah saya seperti itu apa. apa beda posisinya, dia mah sayang sama orang tua, pengen ini mah kakaknya jangan selalu itu mungkin. Ayo loh, saya nggak buka tapi saya nggak buka. Jadi ibu tahu juga Pak. Saya nggak mau buka, tapi istri saya yang nggak buka. Mungkin beban orang tua jadi lo harus selalu mikirin dia. Dia sendiri mah Bukan saya yang buka ya, tapi Dia biasa sama tiap ya. hari nelpon kan ke orang tua. Tiap hari dia maaf. dia apa ngikut ya Kemarin dulu. ada kali 5 hari kamu nggak nelpon ya? Saya aja yang diteror jadi asal udah malam emaknya nelpon. Ja katanya Emang "Ah, kalau apa dia sih nggak dengar nelpon?" suaranya dia juga kayak emaknya tuh adem. Tuh kalau mungkin dalam yang itu tuh Emang di situ gitu. bapaknya maupun emaknya juga ngakui. Kalau satu darah kan kadang-kadang kalau anaknya satu soleh Anak yang pasti paling bagus itu Eka doang. Itu ngakuin memang tentang saya. Mulut ngalah kayak gitu. Iya soalnya dia ngeliat si A kan gitu maksudnya ke orang tua kayaknya sedih sampai dia sedih gitu. Terus dia kalau seneng ketemu sampai seneng. Nah Jaja mau nggak begitu katanya gitu. Masa-masanya ada. Jadi ini Jaja ini pelajaran Pelajaran itu hidup itu mau berganti. Akan menemukan begini, akan menemukan begini. Terus Kalau ngeliat orang gila sekali-kali ditegur diajak ngobrol. Tapi katanya kalau ketemu orang gila sering-sering jangan, tapi ganti-ganti orang, jangan orang itu aja ya. Kita tanya orang ini nyaut nggak, nyambung nggak itu. Apakah itu betul-betul gila atau depresi atau karena apa itu kita akan tahu. Karena enggak semua yang dijalani keluarga kumpul itu semua gila, enggak. Ada yang sanggup urip, belajar hidup. Cuma sengaja dia berupa seperti itu, ada banyak. kayak bapak Berupa. kan awalnya dia bawa tas aku ya kamu bawa tas berapa Oh, yang pindah-pindah mulu. Iya pindah-pindah. orang orang sini sini. tuh. Emang ada Bapak- rumah rumahnya yang sini. bapak- Iya, bapak saudara iya bapak. Iya. Oh, dua kan tasnya Tadinya yang kan tasnya satu sengletnya ya. rusak. Iya. Sekarang banyak banget tasnya. Ya kasihan tahu. Karena saya waktu belum ngerti ada bengkel. Saya bilang begini, abang, Orang- mau pindah orang sini. kemana? Gitu. Oh, Besok saudaranya dikasih sini, unjuk. Pak. Orang itu kok orangnya di situ kok. Katanya. Orang keluarganya Stres. anak bininya situ ada. Oh itu emang. Saudaranya ada, Dia kalau udah ngeliat dia cuma dikasih. galak banget sih takut. Tapi kenal dan dandutan nyawer. Ya Allah. Ya Tidurnya mau di sono kopi sekarang. beli kopi Tidurnya nggak di situ minta. di pos itu soalnya. Itu kok di mana-mana Dekat dia. saya iya. Kadang suka di musola. Beli. Kalau Ada lagi minta ya lihat mau tuh. minta mau beli Dia ya suka beli. bawa bentong pakai udung-udungan. Tahu nggak suka? Kan suka lewat sini. Mungkin udah kesono-sono kali. Kalau itu masih nanti gitu Bawa buat satu tas. doang ya. Ada lagi. Celana Sini, sobek-sobek sedikit. kayak gimana. Nah. Tapi nggak gila orang Cirebon. Kayak ilmunya udah ketinggian jadi kayak gila ilmu. Ada suka lewat tuh. Kemarin aja lewat. Geser dikit. Geser. Iya, kata saya. Nanti ya, kapan-kapan Saya satu sekarang banyak banget saya ceritakan kisah hidup saya. Orangnya hitam kurus ya? Iya, Orang sini. Saya tapi akan pakai videoin bajunya nanti. rapi Tapi pakai kaos Iya, kan. pakai kaos, pakai celana, Kaos panjang. lorek-lorek gitu. Iya. Perih, bahkan sangat perih. Itu suruh kakaknya suruh berhenti, suruh tinggal, tetap kayak gitu lagi gitu lagi. Langit sebagai atap Masih warna coklat, rumahku. Tapi kalau sama orang tua saudara yang nalar ditopatin sebenarnya masih bisa. Iya, Dan tas bumi warna coklat. Iya, sebagai coklat. Ininya lantainya. Iya. kalau melihat Pak Wahyu kehidupannya dan dunia itu udah ketemu. Bisa gitu. Jadi penderitaan, beban, kesulitan hidup itu sebagai keberkahan itu nikmat indahnya dunia itu. Lelah capek hati semua. Nikmatnya dunia itu. Hidupku menyusuri jalan. Ini masa hidup mas sekarang udah anak udah masing-masing enjoy aja sama bapak. Mau Sisa senang-senang apa orang pun. yang Iya benar, saya ada berduaan aja. Kadang orang ngeliat ada di sini berduaan aja. Gitu. Tempaan masa lalu itu udah Malah saya kadang-kadang suka sedih gini ya. Ya Allah, semua orang curhat ke bapak, ke saya. Apapun saya ada masalah. Lalu saya gua mau curhat, ketua kemana? Ya Allah, saya cuma nangis doang. Harus minta suhu, minta apa. Tapi Allah juga tak ngasih petunjuk ini gitu ya. Kayaknya di hati udah ada terapin kamu begini gitu. Cuma saya nggak bisa ngucapin gitu. Iya, saya suka sedih. Cuma ya paling saya minta Allah doa udah
nggak bisa curhat sama orang siapapun, orang pun curhatnya ke saya. Iya kadang saya sama papa kan dia kadang curhat sama A gitu ya. Dan masalahnya lebih besar dari kita. Iya, orang wan sinawang sawang sinawang, pandang memandang. Sekarang juga dia suka Kalau nangis paham mikirin lebih ibunya, berat. kenapa ya? Udah apa-apa diabaikan, sepenting kita satu saya udah patuh sama orang tua. Lebaran saya kasih, apapun dia saya ngeluh saya kasih gitu. Dia kemarin mau operasi mata, cuma saya nggak takdiroin gitu ya. Udah nggak usah banyak ngeluh, saya sepenting saya ada rezeki saya kasih. Kemarin kesini minta makan di itu apa Marakas nih, seafood. Udah sono beli 150 beli apa aja makan gitu. Lagi banyak tamu kan nggak sempet Bu. Minta makan di seafood, Minta sama ngajak saya kan makan. lagi. Terus Banyak pernah tamu. diajak makan di Setikes sono Oh. tuh Sawung. Ya, apa aja ya sampai Tempat habis masih segitu aja, setengah saya tuh mau apa aja juga, diminta ayo. aja gitu. Walaupun orang tua nggak pernah Bayangkan habis bullshit cuma saya nggak mau 12 dendam, juta mantu pun saya nggak mau saya dendam. bayar, saya jabanin. Kemarin lebaran dikasih segini nggak mau, saya nggak mau ini 500 buat beli baju katanya, kasih di transfer. Coba kalau cuma saya yang mati dendam saya mah kagak, udah kasih aja sebenarnya rezeki sama ada gitu. Cuma jangan punya anak, padahal anak laki cuma dia satu, 4 cewek semua. Atau kan dia yang buat jadi itu. Anak laki cuma saya doang, Iya. saya paling Ini buat ganteng. tumpuan apa kesini, apa kesini. Kemarin sekarang juga bikin beban. Arjuna tuh. Maksudnya ireng. Udah gitu apa namanya? Tapi itu Anak saya anak itu pertama lagi. apa kandung? Kalau Kandung. Kalau yang 2 kandung, kalau itu Jadi gini ya, saya itu walaupun anak kandung seperti anak tiri, tapi nantilah jangan cerita sekarang lah. Saya harus kuat dulu hati saya tuh untuk cerita. Karena nanti super pahit. pada bersyukur lah. ya. Makanya tadi saya bilang kering sudah air mataku. Kan udah nggak usah diceritain, sebentar ingat lagi. Udahlah jangan buka-buka lagi. Semakin kuat tempaan, semakin perih penderitaan. Kalau kan nggak saya nyari botol beling-beling dikiloi jadi buat makan perut sendiri. Kalau saya ngerasain. Nggak ngerasain jadi puntung rokok zaman tahun 79 80-an itu. Untuk aku ingat cerita menjabit. Dari gambir, dari semen itu. Iya kayak Ahmad. Iya. Ahmad kan cuma nyari puntung Buat rokok. dirokok, Buat buat jadi dijual. duit, buat dijual. Dari daun pisang untuk pun kosong buat dijual. Ngalamin. Demi perut sendiri. Allahu Akbar. Zaman dulu Kemarin adanya dia ditiriin Jogja ke sini, tapi adik sama papa apa pak bukan papa sambung ya Satu bapak beda bapak emak. ke sini ada masalah dari Jogja ke sini, papa yang ngasih solusi ke sini kemarin masalah tuh kamu apa nggak tahu udah kesini Jogja. tempaan, pilihan pahit hasilnya seperti Kalau yang ini. itu kan ibaratnya sekolah dibiayain, makan enak dibiayain, jajan dikasih. Kalau saya kan tidak, no, cari sendiri. Lalu kayak Tapi abah saya dulu kesampaian ceritanya, alhamdulillah saya punya anak, tidak punya ada yang mantu, mudah mantu sayang, orang seperti cuma itu. besan juga sayang. Saya selalu gini, ya Allah kamu jangan ketemu ntar saya dapat. Pernah ngalamin Entah tahu orang itu kok begini. Naso B29? Itu tempatnya saya kumpulin nyari yang biru. Ada yang biru yang putih itu kan. Kalau sekarang kan lakunya kelas aqua. Dulu kan Naso, saya kumpulin itu nyari. yang panjang Buat kayak dijual. batang. Tulang itu tiap tong sampah saya cariin. Jual. Dulu laku mahal. Sekarang juga masih laku cuma nggak kayak dulu banyak yang nyari. Dulu karena buat piring dia, buat piring beling yang Iya. putih itu. dijaga itu Iya. tulang kiloin tulang kambing ayam Saya nyari kadang-kadang mau tulang bebek itu baunya minta ampun. Saya nggak peduli, masukin ke kantong plastik, besek. aku belum Perjuangan dan doa. kirain dari udah bekal ilmu bisa hidup nyaman dengan belajar perih ilmu kirain begitu hidup bisa nyaman gitu. Enggak, Mau jadi orang pintar atau mau pati. perjuangan hidup saya itu pahit.
segitu bekal ilmu sudah ada ya Pak. Oh iya. Tapi Allah Maha Penyayang. Ya Allah yang Iya. kita suruh nolong orang. Untungnya saya tidak pernah berbuat untuk kejahatan aja. Untuk mencari nafkah itu sendiri di Jakarta itu nggak pernah berbuat. Mengandalkan ilmu. Saya pernah kejebak kejahatan itu sama teman-teman sekali setelah habis kebakaran kecil anak saya yang pertama. Tapi saya sempat ini, maksudnya saya akui bukan saya mengatakan itu saya itu orang suci enggak atau orang jujur enggak. Saya akui memang saya salah dan saya akui memang hebat itu saya, perasaan itu saya itu memang super gitu. Ketika itu habis kebakaran tahun 9 bukan 9 berapa 96 itu. Umur saya yang gede. Anak saya umur setahun yang pertama itu. Habis itu habis sholat Id. Nah, gua yuk kebakaran. Wah, saya lari potak-patik api saya terobos. Karena saya mikirnya anak saya mestinya di dalam. Begitu saya cari udah nggak ada. Saya bawa tip sama apa lagi tuh yang saya keluar siap nikah, buku-buku. Saya begitu keluar sarung, rambut kebakar. Rambut sama sarung udah kebakar. Habis. Itu kan ingat anak. Nah, singkat cerita, kita kan tidur di base camp apa namanya? Tenda ya. Tenda. Pas mau masak mau apa, mau punya uang habis bersih. Nah, teman-teman bertiga itu nyamperin, yuk ikut gua yuk, kita punya duit buat makan nih, mana? Udah ikut aja, ikut naik bajai. Nah, kita ngikut naik bajai itu ceritanya sampai di tempat suruh nyegat taksi, saya disediain Coca-Cola, langsung di Coca-Cola ini karena dia tahu saya beli Coca-Cola kan, ini rokok, saya ngerokok di luar. Begitu udah agak lama. Mau ngopi Pak? Enggak Pak. Gitu udah lama, yuk jaga taksi. Saya jaga taksi 4, banyak amat. Udah cekat 4. Masuk ini, taksi datang masuk ke keramik Essensa. Bawa kayu putih. Jam 2 malam dari pulau saya nenteng apa namanya nasi padang sama duit. Ini bagian kamu. Saat itu saya nggak kepikiran dah, nggak curiga. Kenapa? Saya tahu itu berdua, saya ada situ berdua itu kerja di situ di proyek itu. Kalau mau proyek, kadang katanya saya disuruh itu menurut saya itu Mas Bayu dari barang ini. Ya udah saya nggak pikiran, nggak punya pikiran apa-apa kan. Tinggal kuliah ya begitu. Ini upah kamu katanya. Upah dia bilang buat bagi ini upah kamu. Begitu pulang jam 2 nenteng nasi padang. Saya boleh mah makan. Dari mana kamu malam-malam begini? Nolong ya maling. Saya nggak maling, saya nangis. Dia bilang, maling dari mana? Nggak dikasih tadi nggak waktu keramik. Nggak mau saya tuh lempar semua saya. Itu saya masih ingat. Ada kenapa bini saya nggak mau nih duit ini dan nasi itu kenapa dibuang? Saya nggak mau makan barang haram. Nanti saya cari lagi tuh bertiga. Itu lagi pada ngopi. Nih jujur itu barang dari mana? Nyolong ya. Lu kenapa? Oh, rongsokan dari Iya. rumah. Bini gue nggak mau katanya maling. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia saya deh. Itu tahu, saya sendiri aja nggak nyadar kalau mereka tuh ngajak mencuri. Nggak mau, dilempar ke muka itu. Saya nggak mau katanya makan barang haram. Sedangkan saya itu saat itu saya nggak tahu, belum tahu kalau itu mencuri ya. Situ jadi saya buat pelajaran bagi saya. Oh ternyata apapun yang saya perbuat di luar rumah, istri saya paham dan tahu, merasakan dan kamu terima. Nah situ jadi buat kunci dan buat patokan hidup saya, rumah tangga saya, buat pelajaran saya situ. Oke. Akhirnya kan setelah kejadian itu kita nyari uang pun hati-hati. Gak mau yang ya Selagi pengen kita musibah halal-halal kena aja musibah gitu kan. lagi ya. Oh, itu lagi di tenda di Ya, Garang padahal itu Sangkas kata darurat itu. di Pulau Gadung apa di Perasaan. Gunung Iya perasaan. Harusnya Saya kan celengan mau, dari lumayan bawah, padahal diskusi. guling di bawah. Dulu kan orang Madura kan di sini rongsokan 96 di Pegangsaan sih. Iya, kebakaran. Pak. Ada yang kasihan sama saya, itu bos chat itu Ya. ya. Udah ibu Ah. saya aja sono. Tidak katanya. Tuh biarin suami tahu kemana dia kan dia dari mana. Ya, saya juga nggak